Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a'an nas. Sadaqallahul aliyyul azim. Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, karunia serta inayahnya kepada kita, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju Masjid Agung Nurul Iman dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriringan salam tidak bosan-bosannya kita doakan kepada Allah, sehingga senantiasa dicurahkan buat Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Yang terhormat Bapak dan Ibu pengurus Masjid Agung Nurul Iman beserta seluruh jajaran kepengurusannya, yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Adapun judul kultum zuhur kita pada siang hari ini, bahaya sifat riya. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, sifat riya merupakan salah satu sifat tercela, merupakan salah satu sifat yang dibenci oleh Allah dan dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sangat jelas hukumnya adalah haram. Orang-orang yang memiliki sifat riya di dalam hatinya, tujuannya beramal, tujuannya beribadah itu semata-mata adalah supaya bisa mendapatkan pujian dari orang lain,
supaya mendapatkan sanjungan dari orang lain, supaya dinilai oleh orang lain kita itu adalah orang yang taat dalam beribadah, supaya dinilai oleh orang lain kita itu adalah orang yang alim, orang yang dermawan. Artinya apa? Kalau sifat riya ini masih tertanam di dalam diri dan di dalam hati kita, kalau kita mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang lain terhadap ibadah yang kita kerjakan, maka ibadah itu akan tertolak. Maka ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan firman Allah yang sudah kita bacakan tadi, terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-264. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiku malahu ria'an nas. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya, dan janganlah kamu menyakiti perasaan orang yang menerima sedekahmu. Artinya apa? Kita tidak boleh menyebut-nyebut sedekah kita, dan kita tidak boleh menyakiti perasaan orang lain yang telah menerima sedekah kita. Makanya di dalam Islam lebih baik kita itu bersedekah secara diam-diam ketimbang kita bersedekah secara terang-terangan. Terkhusus bagi kita yang hatinya lemah. Makanya di dalam hadis yang lain juga disebutkan, ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti. Salah satu dari golongan manusia yang mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang berinfak, orang-orang yang suka bersedekah, lalu disembunyikan infaknya, lalu disembunyikan sedekahnya. Makanya orang-orang yang berinfak karena riya itu kita ibaratkan seperti, coba kita perhatikan di atas batu yang licin. Di atas batu yang licin itu ada tanah, ada pasir. Lalu datang hujan yang sangat lebat. Maka tentunya pasir atau tanah yang ada di atas batu licin tadi akan habis semuanya, akan hilang semua. Begitulah perumpamaan orang-orang yang berinfak, orang-orang yang bersedekah karena mendapatkan pujian dan mendapatkan sanjungan dari orang lain. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, banyak contoh-contoh perbuatan sifat riya ini terjadi dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Apa salah satu contoh-contoh orang-orang yang memiliki sifat riya? Salah satu contoh orang yang memiliki sifat riya, ketika dia melaksanakan solat, lalu dia perbagus solatnya. Dia seperti orang yang solatnya khusyuk, tetapi tujuannya di dalam hati supaya dipuji oleh orang lain, supaya disanjung oleh orang lain. Maka ingatlah, ini menandakan ciri-ciri sifat riya itu ada di dalam diri kita. Makanya di dalam hadis Rasulullah, siapa orang-orang yang pertama kali yang akan dimasukkan ke dalam api neraka? Siapa orang-orang yang pertama kali yang akan Allah lemparkan ke dalam api neraka? Ternyata orang-orang yang pertama kali yang masuk ke dalam neraka itu adalah orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu agama, orang-orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran, tetapi tujuan sematanya adalah supaya dinilai sebagai seorang qori dan qori'ah, supaya dinilai sebagai orang yang alim,
orang yang taat di dalam beribadah. Makanya Bapak dan Ibu sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, ulama mengajarkan kepada kita. Apa kata ulama? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan supaya kita bisa selamat dari bahaya sifat riya. Yang pertama kata ulama yang harus kita lakukan adalah perbanyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kita kepada Allah bahwasannya sifat riya merupakan salah satu sifat yang dibenci oleh Allah. Bahkan ada salah satu doa khusus yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, Pak. Mudah-mudahan doa ini dapat kita hafal dan dapat kita amalkan di dalam hidup dan kehidupan. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an usyrika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima a'lam. Ya Allah, ya Tuhan, aku berlindung kepadamu terhadap apa yang tidak aku ketahui, dan aku berlindung kepadamu terhadap apa yang tidak aku ketahui. Jadi ini adalah salah satu doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kemudian yang kedua, apa kata ulama? Yang kedua kata ulama, supaya kita bisa terhindar dari bahaya sifat riya, maka kita harus tanamkan di dalam hati kita, manusia apapun pangkat dan jabatannya, sebagai seorang presiden, sebagai seorang gubernur, sebagai seorang wali kota, ingatlah manusia itu tidak akan bisa dan tidak akan mampu memberikan kita pahala. Apalagi manusia itu juga tidak akan bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Siapa yang bisa memberikan kita pahala? Siapa yang bisa memasukkan kita ke dalam surga? Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya berharap itu adalah hanya kepada Allah. Jangan kita berharap kepada manusia. Ketika kita berharap kepada manusia, yakinlah manusia akan sering mengecewakan kita. Tetapi ketika berharap kepada Allah, Allah yakin dan Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Kemudian yang terakhir kata ulama, apa yang harus kita lakukan supaya kita terhindar dari sifat riya? Terkhusus bagi kita yang hatinya lemah, maka diutamakan beramal itu secara diam-diam. Tetapi ketika hati kita sudah merasa kuat, ketika iman kita sudah merasa kuat, boleh kita itu beramal secara terang-terangan. Tetapi ingat, tujuan kita beramal adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun masih banyak orang-orang yang akan memuji kita, walaupun masih banyak orang-orang yang akan menyanjung kita, tetapi niat kita itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini bukanlah tergolong ke dalam sifat riya. Malahan kita akan mendapatkan pahala 2 kali lipat ketika kita mengajak orang-orang untuk beramal soleh. Bapak dan Ibu sidang jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, inilah beberapa hal yang disampaikan oleh ulama supaya kita bisa terhindar dari sifat riya. Karena jelas sifat riya merupakan salah satu sifat tercela yang dibenci oleh Allah dan dibenci oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.